Pagi itu, aroma kopi dari dapur Alia menguar memenuhi udara. Di luar, suara gesekan sapu terdengar dari halaman tetangganya. Alia mengintip melalui tirai jendela dan melihat seorang pria sedang menyapu halaman. Ia mengenakan kaos putih dan celana pendek, rambutnya sedikit berantakan, tetapi wajahnya tampak ramah. "Dia tetangga baru kita ya?" Alia berbicara pada dirinya sendiri. Belum sempat ia memikirkan lebih jauh, suara bel pintu terdengar. Dengan tergesa, ia membuka pintu dan menemukan pria itu berdiri di sana, membawa sekotak roti. "Selamat pagi, saya Galih. Baru pindah kemarin sore. Ini ada sedikit roti dari istri saya," katanya dengan senyum lebar. Alia sedikit terkejut, tapi segera membalas dengan senyuman. "Oh, terima kasih. Saya Alia. Senang bertemu dengan Anda, Pak Galih," jawab Alia sambil mengambil kotak roti tersebut. Galih tertawa kecil. "Jangan panggil saya Pak. Saya merasa tua. Galih saja." Alia hanya mengangguk sambil tersenyum. Dari pintu, ia sempat melihat sosok wanita, mungkin istri Galih, yang berdiri di teras rumah mereka. Wanita itu tampak cantik dengan rambut panjang terurai dan pakaian yang sederhana tapi elegan. Mereka tampak sebagai keluarga sempurna. Namun, Alia tidak pernah tahu bahwa interaksi kecil itu adalah awal dari sesuatu yang rumit. Beberapa minggu berlalu sejak kedatangan keluarga Galih. Alia mulai terbiasa melihatnya setiap pagi. Kadang, mereka hanya bertukar senyum, tetapi sering pula Galih menyapa lebih dulu. "Sudah minum kopi, Mbak Alia?" tanyanya suatu pagi sambil membawa cangkirnya sendiri. Alia yang sedang menyiram tanaman di depan rumahnya menoleh dan tersenyum kecil. "Sudah, Mas Galih. Memangnya kalau belum, mau bikin?" jawab Alia dengan nada bercanda. Galih tertawa dan suara tawanya terdengar begitu hangat. "Kalau Mbak Alia yang minta, ya pasti saya buatkan." Percakapan mereka terus berlanjut hingga beberapa tetangga mulai memperhatikan. Namun, mereka tidak peduli. Hubungan mereka tampak wajar di luar, tetapi dalam hati, Alia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan yang muncul setiap kali ia melihat Galih. Alia mencoba mengusir pikiran itu. Ia tahu, Galih adalah pria beristri, dan Alia sendiri adalah seorang wanita yang baru saja mencoba memulai hidup baru setelah perceraian pahit. Namun, hati memang sulit dikendalikan. Suatu hari, Galih mengetuk pintu rumah Alia dengan ekspresi yang lebih ceria dari biasanya. "Mbak Alia, saya dan istri mau bikin syukuran kecil di rumah. Kami undang tetangga-tetangga untuk datang, termasuk Mbak Alia." Alia ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. "Tentu, Mas Galih. Terima kasih undangannya." Malam itu, Alia berdandan sedikit lebih rapi dari biasanya. Ia mengenakan gaun biru muda dan menyisir rambutnya dengan teliti. Di rumah Galih, suasana penuh kehangatan. Semua orang tampak akrab, berbicara dan tertawa bersama. Namun, ada sesuatu yang berbeda ketika Alia dan Galih berpapasan di tengah ruangan. Pandangan mereka bertemu, dan seolah waktu berhenti. Meski hanya sesaat, Alia bisa merasakan sesuatu yang kuat dalam sorot mata Galih. Di tengah keramaian itu, Alia merasa hatinya berdebar. Ia tahu itu salah, tetapi ia tidak bisa mengingkari perasaannya. Malam itu, setelah syukuran usai, Alia duduk sendirian di ruang tamunya. Hatinya masih dipenuhi berbagai pikiran. Ia mencoba membaca buku untuk mengalihkan perhatian, tetapi pikirannya terus kembali pada sorot mata Galih saat pesta tadi. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk. "Terima kasih sudah datang tadi Mbak Alia. Semoga betah tinggal di lingkungan ini." Alia terdiam. Itu pesan dari Galih. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya membalas. "Saya yang harusnya berterima kasih.
Acara tadi sangat menyenangkan. Jawabannya singkat, namun hati Alia berdebar. Pesan itu menjadi awal dari komunikasi yang terus berlanjut. Beberapa hari berikutnya, mereka saling berkirim pesan. Awalnya hanya obrolan ringan tentang lingkungan atau kehidupan sehari-hari. Namun, seiring waktu, isi percakapan mulai berubah. Galih mulai mengajukan pertanyaan yang lebih personal, seperti hobi Alia atau apa yang ia lakukan saat libur. Alia tahu itu salah, tapi ia merasa nyaman berbicara dengan Galih. Setelah bertahun-tahun hidup dalam hubungan yang dingin dengan mantan suaminya, perhatian dari Galih membuatnya merasa hidup kembali. Sore itu, hujan turun dengan deras. Alia sedang menonton film di ruang tamu ketika seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ia membuka pintu dan mendapati Galih berdiri di sana, basah kuyup. "Maaf Mbak Alia, tadi saya lagi di luar, terus hujan deras. Boleh saya numpang berteduh sebentar?" Alia terkejut, tapi ia mengangguk. "Tentu mas, masuk saja." Galih masuk dan Alia segera memberinya handuk. Mereka duduk di ruang tamu sambil mendengarkan suara hujan. Alia membuatkan teh hangat dan percakapan mereka kembali mengalir. "Alia," Galih memulai, suaranya lebih serius dari biasanya. "Kamu tahu kan